Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video ini, saya akan memaparkan visi guru penggerak sebagai demonstrasi kontekstual dari modul 1.3. Perkenalkan, nama saya Nova Apriliani. Saya merupakan CGP Angkatan 9, Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat, dengan fasilitator saya Bapak Lalu Muhzar dan Bapak Muhammad Syarifuddin Ar-Rahman sebagai pengajar praktik. Saya akan memulai dengan membahas apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif membantu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kreatif, dan kolaboratif. Dalam memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang akan saya susun, saya menggunakan sebuah alat bantu yang disebut ATAP yang merupakan akronim dari A. Aset atau awal, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Adapun analisis ATAP yang telah saya buat, yang pertama, aset. Fasilitas sekolah berupa ruang kelas, LCD, dan internet yang memadai, kompetensi guru yang menguasai IT memadai. Kedua, tantangan. Metode pembelajaran guru yang masih monoton, pembelajaran berpusat pada guru kurang memanfaatkan IT dalam pembelajaran, serta kurangnya motivasi belajar siswa. Aksi, mendesain pembelajaran dengan metode yang bervariatif dan berpusat pada siswa, pemanfaatan IT dalam pembelajaran maupun penyusunan media pembelajaran, serta meningkatkan motivasi siswa dengan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Pembelajaran, melaksanakan pembelajaran inovatif dan berpusat pada siswa, menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan kompetensi guru dalam bidang IT. Dengan alat bantu ATAP yang telah disusun, maka saya dapat menentukan prakarsa perubahan yang akan membantu mewujudkan visi yang telah saya buat. Adapun kalimat prakarsa perubahan saya adalah melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memanfaatkan IT. Prakarsa perubahan yang telah dibuat kemudian dituangkan menjadi langkah-langkah perubahan dengan metode Bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Adapun alur Bagja yang telah saya buat, yang pertama B. Buat pertanyaan utama. Dengan prakarsa perubahan, melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memanfaatkan IT. Pertanyaan utama yang muncul adalah, apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan IT? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari referensi dan berpraktik baik tentang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan IT. Berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, melakukan asesmen diagnostik mengenai cara belajar siswa. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran di kelas yang inovatif dan menyenangkan? 2. Situasi seperti apa yang mendukung kelas yang menyenangkan? 3. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dalam pembelajaran di kelas? 4. Teknologi pembelajaran seperti apa yang perlu digunakan?
Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari sekolah atau rekan guru lain yang menurut siswa bahwa pembelajaran di kelas guru tersebut menyenangkan. 2. Mencari referensi berupa media atau teknologi yang dapat digunakan untuk menjadikan kelas yang inovatif dan menyenangkan. 3. Gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apakah pemanfaatan IT dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? 2. Apa saja tahapan proses pembelajaran di kelas yang inovatif dan menyenangkan? 3. Bagaimana agar pembelajaran dengan memanfaatkan IT dapat menjadi kelas yang inovatif dan menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Membuat lembar observasi tentang motivasi belajar siswa dengan pembelajaran berbasis IT. 2. Merancang tahapan-tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan. 3. Melakukan refleksi di setiap akhir kelas atau pembelajaran. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apa langkah-langkah untuk membuat pembelajaran di kelas menjadi inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan IT? 2. Apa saja terobosan yang dapat dilakukan agar pembelajaran di kelas tetap menyenangkan? 3. Bagaimana menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Mengajak siswa untuk berdialog mengenai seperti apa pembelajaran di kelas yang mereka impikan. 2. Menciptakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. 3. Menyusun perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. 5. Atau yang merupakan alur terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas yang inovatif dan menyenangkan? 2. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau? 3. Apa rencana tindak lanjutnya? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kerjasama dari seluruh ekosistem sekolah. 2. Kepala sekolah dan rekan sejawat. 3. Mengembangkan rencana tindak lanjut pelayanan dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun MGMP. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menarik kesimpulan bahwa prakarsa perubahan yang telah dirancang dalam Bagja diharapkan akan dapat membantu untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yakni mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kreatif, dan kolaboratif. Demikian video saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.